Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut nggak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Saya bertemu dengan para solihin dan solihat, para tokoh, para ulama, para habaib, para ustadz dan ustadzah. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Ashhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur minimal atas 3 hal. Atas semua karunia Allah yang tiada terhingga, atas semua petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjalankan kehidupannya dengan baik-baiknya, atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan demikian kehidupan kita akan semakin baik dan kehidupan akhirat kita akan semakin mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman, Nabiullah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan salawat dan salam adalah apresiasi dari cinta kita kepada baginda. Tentu seraya kita selalu mengikuti dan meneladani, mengamalkan semua sunnah-sunnahnya, baik dalam berakidah kita, baik dalam beribadah kita, maupun dalam bermuamalah. Mudah-mudahan tuntunan Nabi dapat kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya, maka kita layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan harapan dari panitia Ramadan atau pengurus DKM Masjid Al-Ittihad, maka hari ini kita menggunakan slide. Temanya adalah 5 keutamaan ibadah Ramadan, Jumat 8 April atau 6 Ramadan. Bagi yang 6, bagi yang 7 ya 7 ya. Kalau 8 Aprilnya sepakat, tidak ada berbeda ya. Tapi yang ininya berbeda, tapi insya Allah Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat Jamaah Masjid Al-Ittihad rahimakumullah.
Berbicara tentang Ramadan adalah berbicara tentang segala-galanya. Dikatakan oleh para ulama, asyahru kulluh, segalanya. Ada satu tempat lokasi perbelanjaan dikatakan sebagai segala ada. Puja galana, segalane ana. Nah, itu bahasa Cirebon. Ada puja sera, segalanya ada. Nah, asyahru kullu artinya adalah semua apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan di bulan Ramadan ini Allah akan penuhi. Imam Nawawi mengatakan kalau orang berdoa untuk akhiratnya Allah penuhi. Orang berdoa untuk dunianya Allah penuhi. Orang berdoa untuk hajat khasahnya, keinginan spesialnya, keinginan khususnya Allah penuhi. Dan yang keempat kata beliau, doa untuk muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Inilah kenapa Ramadan disebut dengan asyahru kulluh, bulan segala-galanya. Ibarat kita datang ke masjid, memang tempat segala-galanya, tempat sholat, beribadah, berinfak, bersedekah, berzakat, tempat bersilaturahim, tempat berdoa, tempat berzikir, tempat iktikaf, tempat apa lagi Pak? Ya, tempat makan pula, ya. Tempat buka bersama, tempat sahur bersama, tempat tidur untuk iktikaf. Ya. Jadi yang bagus itu tidur untuk iktikaf, bukan iktikaf untuk tidur. Kalau tidur untuk iktikaf, tidurnya sebagai sarana, iktikafnya tujuan. Tapi kalau iktikaf untuk tidur, iktikafnya sarana, tidurnya tujuan. Jadi dari mulai datang ke masjid tidur ya. Habis subuh tidur. Nanti sampai bangun zuhur tidur lagi. Nah, itu berarti iktikaf untuk itu. Banyak kaum bapak, para ayah, para kakek senang dia iktikaf. Enggak diganggu sama istrinya, sama anaknya. Kalau di rumah kan ditanya terus, bajunya belum ada, ya, tiket pesawatnya belum beli. Tapi kalau iktikaf, maaf ayah lagi iktikaf. Oh iya, mulia sekali. Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dari slide pertama, inilah yang saya sebutkan tadi, Ramadan asyahru kulluh, bulan segalanya. Kita mencatat beberapa kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Salat malam kita nambah, tilawah Quran kita nambah, zakat pun Allah tambah dengan zakat fitrah. Kalau tidak ada Ramadan tidak ada zakat fitrah, tapi karena ada Ramadan maka ada kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali. Bayi saja wajib zakat fitrah, ART wajib zakat fitrah, majikannya yang memberikan. Karena ini zakat an-nafs, zakat untuk setiap jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin wajibatuz zakah al-fitr. Selama ia ada punya nyawa, maka dia wajib membayar zakat fitrah, ditambah infak, sedekah, iktikaf, malah umroh kalau yang memungkinkan, nilainya sama dengan haji dengan Nabi, hidangan berbuka disiapkan, sahur dan sebagainya. Apa yang kurang dari Ramadan ini? Makanya disebut oleh para ulama asyahru kulluh, bulan segala-galanya. Karenanya Nabi mengingatkan, raghima anfu 'abdin dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Rugi orang di Ramadan, tidak ada dosa yang diampuni sampai Ramadan itu melewatinya. Artinya Ramadan berakhir, dosa tidak diampuni. Berarti kenapa? Tidak ada amalnya. Syarat ampunan itu amal. Surat Hud 114. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan masa kini menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu. Kebaikan-kebaikan masa lalu menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu-lalu. Nggak ada ya. Kebaikan masa lalu menghapus kesalahan masa kini. Enak banget itu ya. Jadi dia ngetek dulu. Yang ada innal hasanat yudhibnas sayyiat, surat Hud 114. Kebaikan-kebaikan masa kini menghapus kesalahan-kesalahan
masa lalu sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan iri kesalahan itu dengan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Masya Allah, Bapak dan Ibu, kalau bicara dosa sepertinya bukan dikit tapi banyak. Kalau bicara kebaikan sepertinya banyak bukan dikit. Nah, inilah manusia. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Ustaz pun bersalah enggak? Para kiai salah enggak, Pak? Selama manusia, kata Nabi, kullu bani adama khata'un. Tapi kita ingin masa yang akan datang lebih baik, maka dituntun oleh surat Hud ayat 114, dituntun oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu insyaallah dapat menghapus kesalahan. Itulah kenapa disebut dengan asyhru kullu, pahala dilipat gandakan, yang wajib diberi pahala berlipat, yang sunnah dipahalai wajib, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Fasilitas apa lagi yang ditunggu oleh hamba Allah? Apa fasilitas yang kurang? Pintu surga dibuka, tutup, setannya kira-kira fasilitas apa yang belum disebutkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sepertinya sudah lengkap ya Bapak Ibu? Belum, Pak. Pintu surga sudah dibuka. Yang nutup siapa? Manusia yang nutup. Pintu neraka ditutup. Siapa yang buka? Manusianya. Udah ditutup, dibuka lagi gitu. Kemudian saya dibelenggu, tapi ada yang orang belum tentu bisa berbahasa Arab meskipun tinggalnya 10 tahun di Arab. Betul? Ada nyantri 5 tahun. Pulang-pulang pinter apa? Masak. Iya. Kenapa? Waktu dan tepat memang ada pengaruhnya. Tapi kembali Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah ketuk iman manusia, karena yang menentukan apakah dia baik atau tidak baik selain dari ada faktor waktu, ada faktor tempat, ada faktor keadaan, yang paling menentukan adalah manusia itu sendiri. Karenanya ingatkan melalui fasilitas-fasilitas yang sangat memadai, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tentu tidak mungkin kita orang-orang beriman membiarkan itu berlalu, dan tidak ada lagi kata lain melainkan kita maksimalkan beribadah, beramal soleh agar mendapatkan karena Ramadan adalah bulan segala-galanya. Ini sekedar sebagai pengantar. Ramadan itu merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah. Pilih menjadi bulan diwajibkannya puasa 1 bulan. Dari 12 bulan Allah pilih 1 bulan untuk kita menunaikan puasa 1 bulan. Tidak boleh kurang dari 1 hari. 1 bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Jangan khawatir Bapak Ibu, hitungannya bukan per hari, hitungannya 1 bulan penuh. Makanya kalau 1 hari ditinggalkan ganti karena uzur. Karena yang dihitung bukan per hari. Ini 1, tapi amal yang lain dihitungnya per hari. Tapi ibadah puasa dihitungnya 29 hari 1 bulan, 30 hari 1 bulan, 28 hari nggak bisa, 31 hari kelebihan. Kalender Hijriah 29 atau 30, 28 kurang, 31 lebih. Jangan lebih-lebihin, jangan kurangin. Tapi kalau 29 dan 30 itulah memang ketetapan dalam kalender Hijriah. Kemarin kita genapkan 30 hari, insya Allah puasanya 29 hari. Kok nggak ada yang amin? Kayaknya pengen 30 ya. Ya kita nantilah hilalnya.
Kan Sya'bannya 30 hari, Ramadannya jadi insya Allah 29. Tapi nggak ada yang amin di sini, pengennya 30 hari sepertinya. Ya, kita tunggu aja hilalnya. 30 hari pun tidak ada masalah, 29 hari pun tidak ada masalah. Yang masalah itu 28 atau 31, karena tidak ada tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 29 ada, 30 juga pernah. Kita pernah pula 30 hari, dan kita tidak pernah 28 hari dan tidak pernah 31. Jadi kalau Allah katakan demikian, memang 1 bulan, 1 hari saja ia tidak karena sakit, uzur atau bepergian, maka wajib ganti di hari yang lain supaya genap 1 bulan. Karena kalau genap 1 bulan ditambah 6 hari Syawal, jadilah nilai pahalanya dihitung oleh Allah sebagaimana ia menunaikan ibadah tersebut selama 1 tahun. Nah, kan begitu ketetapannya. Kemudian dipilih salah satu malamnya sebagai malam nuzulul Quran. Oh iya, makasih Pak Haji. Sebagai malam nuzulul Quran. Kalau tidak ada Ramadan, tidak ada nuzulul Quran. Seandainya 1 tahun tidak ada Ramadan, Allah menanti tunggu datangnya Ramadan untuk turunnya Al-Quran. Masya Allah, Ramadan sudah datang, maka inilah kita turunkan Al-Quran. Turunkan dari lemari-lemari kita. Ya, turunkan dari mana? Rak-rak buku kita. Turunkan kemana? Turunkan ke tangan kita, turunkan ke lisan kita, turunkan ke hati kita. Karena Allah tetapkan Ramadan nuzulul Quran. Bahkan saat Al-Quran diturunkan, karena itu kitab paling mulia, Ramadannya paling mulia, manusia yang menerimanya paling mulia, malaikat yang menjadi perantaranya paling mulia, maka Allah tetapkan alhamdulillah 1 malamnya dari 1 bulan itu dihitung oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang pernah sholat 1000 bulan tanpa henti? Umur kita aja nggak nyampe. Ada tugas lain lagi, tugas kantor, tugas rumah, tugas RT RW, tugas lingkungan. Tapi 1 malam dinilai oleh Allah seperti dia beribadah lebih dari 1 bulan. Bayangkan fasilitas apa yang kurang dari Ramadan ini. Karenanya kalau manusia mengabaikan ibadah Ramadan, dalam hadis Imam Ahmad dikatakan man hurima khairuha faqad hurim. Kalau orang tidak bisa lebih baik di bulan Ramadan, ia terhalang dari rahmat Allah selama-lamanya. Na'udzubillah. Ramadan nggak bisa baik. Jadi yang salah ini Ramadannya apa orangnya? Nyantri 10 tahun. Kok anaknya nggak bisa lebih baik? Kemungkinannya anaknya nggak mau nyantri, dipaksa orang tuanya. Ada anak-anak itu di pesantren itu Pak, nyari-nyari alasan supaya dipulangin. Kenapa? Memang nggak mau nyantri, tapi orang tuanya maksa. Akhirnya anaknya cari-cari melakukan kesalahan supaya pulang ke rumah. Nah itu ada juga, tapi nggak banyak. Ya. Kenapa? Karena bagaimanapun fasilitas yang sangat agung dari Allah tergantung ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak menyebut ya ayyuhan nas karena setelah amanu adalah la'allakum tattaqun. Silahkan Bapak Ibu cek di dalam ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah. Kalau sudah innal muttaqin langsung fi jannatin na'im fi maqamin amin fi jannati wa nahar inna lil muttaqina mafaza. Kalau sudah muttaqin, jaminan Allah di dalam Al-Quran semua ayat tentang muttaqin langsung surga. Tapi kalau amanu wa amilus
Nah, Ramadan ini kan wa amilu solihat kita, amanu alhamdulillah. Sekarang kita wa amilu solihat, setelah itu kita menjadi la'allakum tattaqun. Kalau sudah menjadi la'allakum tattaqun, maka tidak ada kata lain, Allah Subhanahu wa taala insyaallah siapkan untuk kita semua, layakkan untuk kita semua jamaah yang dimuliakan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu mau surga, Bu? Ya. Kalau ibu-ibu pelan-pelan jawabnya. Kalau bapak-bapak kenceng. Ya. Surga, ya Ustaz. Namanya juga kaum ibu, ya. Syahrul Ramadan, ini satu-satunya ayat Al-Quran yang menyebut kata Ramadan. Jadi ingat, di madrasah dahulu ada kuis. Bulan apa yang ada di Al-Quran? Kita bingung bulan apa ya. Ternyata satu-satunya bulan yang Allah sebut di dalam Al-Quran adalah Syahrul Ramadan. Syahrul Syawal tidak ada. Syahrul Muharram aja tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Syahrul Rajab enggak disebut. Tapi Syahrul Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebut di Al-Quran. Ada kaidah dari para ulama tafsir, takhsisu syai'in yadullu ala fadlih. Kalau Ustaz Muzammil sudah hafal kaidah ini. Kalau ada pengkhususan dari Allah di dalam Al-Quran, pengkhususan dari Nabi di dalam hadis, tidak menafikan yang lain, tetapi menunjukkan keutamaannya. Bukan berarti bulan lain tidak bagus, tapi kalau disebut Syahrul Ramadan berarti bulan Ramadan lebih utama. Sebagaimana ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat. Bukan yang lain tidak memberi syafaat, tapi ini lebih utama. Takhsisu syai'in yadullu ala fadlih. Kita menyapa seseorang menunjukkan keutamaannya, bukan menafikan yang lain. Ya, biasanya kok Ustadz menyebutnya DKM saja, kami kan jamaah juga meskipun bukan DKM. Itu takhsisus syai'in. Kalau dalam acara-acara besar kan gitu, yang terhormat disebutin. Kok saya nggak disebut ya? Ya berarti nggak terhormat. Enggak. Itu adalah takhsis. Al-Quran pun takhsis, hadis pun takhsis. Yang nggak disebut bukan tidak disebut oleh Allah. Cukuplah kita disebut ya ayyuhan nas, kan udah, kita juga manusia. Ya ayyuhalladzina amanu sudah disebut. Tapi kalau ada takhsisu syai'in dulu ala fadli, ini Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan Allah menyanjung bulan puasa dibanding bulan-bulan yang lain dengan dipilihnya waktu turunnya Al-Quran, karena itu dia mengistimewakannya. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa banyak sekali keutamaan-keutamaannya, termasuk semua kitab diturunkan di bulan Ramadan oleh Allah kepada para nabi-nabi utusan Allah. Masya Allah. Jadi Ramadan semua kitab diturunkan di bulan Ramadan, termasuk kitabuna Al-Quran. Di dalam bulan itu, itulah yang disebut dengan nuzulul Quran, disebut pula dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, kita masuk apa saja keutamaan. Yang pertama, pahala khusus di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat, hadis itu memiliki dua makna. Pendekatan tekstual, tapi ada pendekatan kontekstual atau pendekatan makna. Jadi kita baca hadis itu, baca Quran, bisa difahami dengan teksnya, ya udah kita yakin aja. Illa saum fa innahu li wa ana azibi. Sudah, kata Allah puasa untukku dan aku membalasnya. Sudah, jangan dihitung-hitung balasan. Udah pasti insya Allah besar. Ya udah, sama dengan pintu surga dibuka. Udah, jangan bayangin pintu surga kayak apa, enggak usah dibayangin. Secara teks kita yakin ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar, maka kita yakin memang begitu. Tapi karena akal kita tidak mungkin menjangkaunya, ya sudah, yu'minuna bil ghaib. Imani saja. Setan dibelenggu, gimana ya tampangnya setan kalau dibelenggu? Pengen tahu? Ya nggak usah. Karena itu tekstual, nggak bisa. Tapi kita yakin itu benar.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wal mu'minin. Ya udah kita imani saja. Tapi ada pendekatan kedua. Para ulama ingin memahamkan kita, maka dibuatlah pemaknaan secara makna atau pemahaman kontekstual. Boleh tekstual dulu tapi baru kontekstual. Imam Nawawi, Allah mengatakan dan akulah yang memberi ganjarannya, menunjukkan ini besarnya karunia Allah yang sangat melimpah. Sebagaimana seorang dermawan jika mengabarkan dia sendiri yang akan membalasnya, maka balasannya pasti besar. Ada orang kaya dermawan, kita ngajukan proposal, kata beliau, insya Allah Pak saya bantu. Berapa bantunya? Jangan nanya, karena dia kaya dan kalau nggak punya nanya, penting supaya ngitungnya gampang. Kalau orang kaya dermawan nggak usah pakai ngitung, saya penuhi Pak. Jangan nanya berapa Pak. Udah saya kecilin, kamu nanya sih berapa. Kalau tidak nanya, penuh semuanya, lengkap seluruhnya, fasilitasnya. Lah Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Ini Imam Nawawi, murid dari Imam Syafi'i, mensyarah hadis Muslim karena beliau memiliki kitab syarah hadis Muslim. Kata beliau menunjukkan luasnya ganjaran dari Allah. Tanpa Allah sebut maka akan amat sangat besar. Tapi ada yang disebut supaya termotivasi, ada yang tidak disebut. Apa pahala istimewa Ramadan? Tidak disebut pahalanya oleh Allah. Bahkan kata Allah, ini untuk aku, biarkan aku yang membalas. Ya, makanya ada yang bertarif, ada yang tidak pilih mana Bapak Ibu? Bertarif atau tidak bertarif? Ya, kalau mau amalah bertarif, kalau tidak bertarif mau amalah bagaimana? Jual beli. Pokoknya Bapak Ibu saya jual. Terserah Bapak Ibu, saya mah ikhlas karena Allah. Ini kalau dunia muamalah boleh bertarif. Kalau tidak nanti orang bingung, kecuali mau sedekah. Itu kan ibadah. Ini muamalah jual beli. Tapi boleh nggak? Misalnya saya jual, terserah aja Bapak Ibu, beli berapa? Saya mah tidak harap dari Bapak Ibu. Ya, dia jual beli tidak bertarif. Tapi boleh bertarif, memang bertarif. Kalau tidak bertarif bagaimana? Karena ini muamalah. Kerja Bapak Ibu, terus hebat sekali dia, soleh banget. Saya terserah perusahaan, berapapun saya digaji, begitu? Perusahaan jangan nanya dulu, Bapak minta gaji berapa? Gitu. Saya mah terserah Pak. Wah, ini baik banget, tapi ada sesuatu ini kalau baik banget gitu ya. Karena ini urusan Kalau ibadah tidak bisa, karena ibadah itu lillahi ta'ala. Khusus yang pertama, keutamaan Ramadan, pahalanya khusus. Dan kita yakin kalau Allah mengatakan kekhususan, itu sesuatu yang sangat luas, yang sangat besar. Karena Allah Maha Kaya dan melimpah karunia-Nya. Jadi kita jalankan saja insya Allah pahala khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dimudahkan beribadah. Tadi ada dibuka pintu surga, ditutup pintu setan, pintu neraka, setan dibelenggu. Maka kita rujuk Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Jadi hadisnya dua makna. Makna pertama, betul dibuka. Jadi kalau dibuka itu tanda masuk Ramadan. Ibarat kita apa tanda Ramadan? Wah, itu jalanan penuh mau ke TPU. Tanda mau masuk. Betul? Hari Sabtu saya itu 2 jam Pak Jenderal. Hari Sabtu 2 jam dari Bintaro ke Cijantung. Itu hari Sabtu karena banyak yang mau kunjungan, ziarah. Kalau di Madura begitu ya Ustaz Muzamil, Masya Allah, penuh. Ya. Ini makna pertama itu tanda, tapi karena kan kita nggak bisa ngelihat, ya sudah kita yakini. Makna kedua artinya dimudahkan kita menjalankan ketaatan, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ini hari keempat saja, Masya Allah, membludak itu masjid. Hari pertama, ini hari pertama aja penuh Pak. Gimana itu hari terakhir? Hari pertama itu masjid penuh. Hari pertama gimana hari? Ya itu terserah Anda.
Ini penuh ya. Itu bukan hanya di sini, di perkantoran, masya Allah penuh. Itu malam pertama penuh. Gimana malam? Masjidnya kewalahan. Tapi makanya masjidnya tambah hari itu tambah ringan. Alhamdulillah berkurang dikit. Ya, ini nantinya dimudahkan. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan orang untuk kebaikan. Yaitu tafsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kita baca terjemahkan, kami mudahkan untuk kemudahan. Kan berarti umum sekali. Kata beliau, kami mudahkan untuk berbuat baik. Maka Ramadan orang mudah berbuat baik. Untuk itu ya akan ada penyeru. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Allah langsung. Ya bagiyal khair, orang yang ingin kebaikan, kemarilah. Orang yang menginginkan keburukan, tahanlah. Bahkan kata Nabi, kalau ada yang ngajak duel, ini Pak maaf, aku lagi puasa. Kalau mau nanti habis lebaran ya kita lanjut. Iya kan bahasa Nabi SAW, bukan bahasa saya gitu. Inni shaim wa ahadun au khasamaka al mukhasama, itu duel. Ngajak duel, ngajak tanding. Ya, kalau tandingnya bola boleh ya. Ada syaratnya tapi ya jangan sampai karena tanding akhir puasanya. Itu ada pemain bulu tangkis kita ya katanya ya Mas Ahsan, nah itu tetap puasa Pak, peng itu puasa gimana ya peng ya, tapi ya alhamdulillah ala kulli hal. Dahulu aja Nabi di mana Ramadan, di mana Nabi? Bukan di rumah, di jalan Nabi Ramadan. Bayangkan, masya Allah betapa agungnya itu ibadah Ramadan. Maka setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, itkum minan nar. Yang kedua, semuanya dimudahkan oleh Allah beribadah. Yang ketiga, ada Allah siapkan ampunan atas dosa. Ini hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Saya menukil pandangan Al-Khattabi rahimahullah. Ihtisab itu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, dijelaskan oleh hadis Nabi, karena hadis itu penjelas dari Al-Qur'an. Nabi itu penjelas Al-Qur'an ya. Sekaligus Nabi itu praktek langsung dari Quran. Nah, karena khuluqul Quran. Salah satu yang dijelaskan oleh Nabi, amanu, orang kadang-kadang kurang memahami. Iman itu berarti nawa itu. Tapi Nabi menambahkan, tentu wahyu dari Allah pula, ihtisab. Ihtisab itu kita boleh mengharap pahala dari Allah atas ibadah kita. Tapi kalau muamalah boleh ihtisab kepada manusia. Ibadah ihtisabnya hanya kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Boleh? Boleh. Tapi kepada manusia boleh dalam muamalah. Tadi sebagaimana orang nyewa, sewa menyewa. Ada datang nyewa, rumahnya banyak kan gitu ya. Silakan Bapak Ibu nyewa rumah saya bebas berapapun. Saya ngarep balasan dari Ibu, saya ngarep keuntungan dari Allah. Boleh aja. Tapi seandainya Pak 50.000 ya per hari. Boleh? Boleh. Sekarang saya berharap dapat untung dari Bapak. Kan ini jual beli, ini sewa menyewa. Boleh? Boleh. Nah, dalam ibadah Bapak Ibu, ihtisabnya dari Allah. Dalam muamalah boleh ihtisab dari yaitu ngarepnya sama manusia, boleh di muamalah. Kalau ibadah ngarepnya sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah setelah imanan nawaitu yang tulus bahwa Allah yang perintah, kita boleh oleh Allah ihtisaban, boleh ngarep balasan dari Allah. Maka rugi kata Nabi yang tadi hadisnya disebutkan, celaka atau rugi kalau Ramadan berlalu dosanya belum diampuni, berarti gak ngapa-ngapain. Kan berarti gak ngapa-ngapain. Puasa juga tidur terus, ya gimana dapat pahala? Ada orang berpuasa kata Nabi tidak dapat apa-apa kan, kecuali lapar, dan berarti puasa tidak ngapa-ngapain. Dan karenanya puasa itu ibadah yang sangat agung.
semua orang yang beribadah puasa nawaitunya lillah imanan ihtisab, dia hanya mengharap balasan kepada Allah, dan tadi Allah maha luas balasannya, tidak perlu disebut, ia yakin, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Keutamaan ketiga, ampunan dosa Allah berikan kalau orang beribadah itu iman, ditambah yang kedua ihtisaban. Ihtisab itu mengharap, tapi mengharapnya dalam ibadah hanya kepada Allah, mengharap dalam muamalah boleh kepada sesama manusia asalkan sesuai dengan ketentuan atau akadnya. Ya, ada perempuan mau dinikahi laki-laki, boleh nggak ngarep? Boleh. Ada yang pokoknya maharnya sekian, boleh, boleh. Saya mah ikhlas karena Allah, mahar berapa saja, ketika diberi baru kok segini. Nah itu namanya, daripada kok segini dari awal. Iya kan Mas, saya mintanya rumah berikut isi-isinya, boleh? Boleh, ngarep sama manusia ini muamalah. Tapi kalau ibadah, sholat, Pak saya sholat nih Pak, jangan lupa, enggak ada. Ya kalau anak-anak boleh Pak, ya Ibu, kalau aku puasanya 30 hari dapat apa? Boleh? Anak-anak. Suami enggak boleh sama istri. Aku puasa 30 hari Bu, dapat apa? Enggak usah. Namanya ihtisab dalam ibadah. Ihtisabnya lillahi atau mengharap balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bulan Ramadan ini Allah berikan keutamaan doa semuanya mustajab atau mustajabun. Imam Ibnu Katsir yang memahaminya, bukan saya. Ada ayat 186 tidak bicara puasa, tapi berada ayat-ayat puasa. 183 kan kutiba alaikumusiyam, ada puasa. 184 kalau sakit bepergian, kan ada. 185 diperkuat lagi sakit bepergian. Kemudian 184 ada uhillalakum, malam-malam boleh berhubungan suami istri. Siang hari boleh tapi online, offline haram. Ya. Tapi malam boleh offline. Siang boleh online, feed call. Feed call masih boleh, ya kan, nanya kabar. Tapi offline belum boleh. Nah, 186 tidak ada tentang puasa, tapi adanya tentang doa. Qaribun ujibu da'watad da'i. Aku kata Allah, dekatku yang paling dekat kalau aku memenuhi semua permohonan orang yang berdoa memohon kepadaku. Hebat. Jadi dekat itu ada 3 kalau kita rujuk ayat-ayat Al-Quran. Tapi insya Allah di waktu yang lain. Ini dekat yang super dekat. Kita punya kedekatan dengan orang, kalau orang itu memenuhi apa yang kita mau, itu dekat, super dekat. Tapi ada yang dekat karena satu komplek, ada juga dekat. Ya cuma nyapa-nyapa aja, say hello. Nah, itu dekat juga Pak, tapi kurang dekat. Paling dekat itu kalau ujibu da'watad da'i. Sudahlah, Allah mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Padahal ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Urutan pertama adalah as-shaim hatta yuftir. Dalam bahasa mukjizat, inilah mukjizat hadis atau Al-Quran, yaitu mukjizat susunannya. Kalau kita nyusun kata-kata kan ya udah asal nemu aja gitu Pak. Al-Quran itu susunannya mukjizat, hadis itu susunannya mukjizat. Allah susun, Nabi susun, itu mukjizat. Dalam hadis Nabi ternyata yang pertama as-shaim hatta yuftir. Ini urutan. Kemudian imamun adil dan da'watal mazlum, yang teraniaya. Kalau saya milih yang pertama, yang kedua sulit, yang ketiga enggak mau saya. Ada jemaah, Ustaz tolong aniaya saya biar doa saya mustajab. La haula wala quwata illa billah. Menganiaya dosa, yang dianiaya juga tidak boleh minta dianiaya. Ini supaya doa saya mustajab. Ini yang ketiga kan, orang yang dizolimi saya Ustaz supaya doa saya mustajab. Anak saya mau nikah, duitnya nggak ada. Udah Pak, Bapak Ibu tolong aniaya saya supaya doa saya nggak usah lah, silakan puasa saja, ibadah saja supaya doanya mustajab. Karenanya Imam Nawawi mengatakan sunnah puasa memperbanyak doa. Urusan akhirat, dunia boleh untuk hajat yang ia inginkan spesifik boleh,
Boleh. Doa itu boleh umum, boleh spesifik. Ada santri ke kiainya, "Kiai, doain saya, jodoh saya cantik, soleha dan kaya." Ya udah, saya doakan. Dapat Pak, cantik, soleha, kaya. Tapi tiba-tiba dia protes ke kiai, "Kiai, mohon maaf, kok ini warnanya hitam Kiai?" Gitu. Lah, kamu waktu doa spesifik enggak minta yang putih? Enggak, ya udah terima aja, orang dari sononya begitu. Jadi doa boleh spesifik, tapi kalau kita merasa perlu spesifik, boleh, orang boleh aja doa bebas kan. Pokoknya yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Supaya ketika dapat jangan nggerutu gitu ya. Ini karena ada kurang yang tidak spesifik. Akhirnya, lah kenapa jadi? Lah kamu pas doa minta enggak warnanya disebut? Enggak, emang cek ya kasih warna. Tapi begitulah manusia, boleh berdoa secara spesifik, boleh doa secara umum. Rabbana atina fid dunya, boleh, boleh. Atau khusus bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, tanah sebelah ini nganggur, boleh. Terus apa mintanya? Ya udah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Maha memenuhi doa-doa hamba-hambanya. Maka salah satu dari doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti insyaallah di malam-malam terakhir, ya Allah, mudah-mudahan usia kita sampai malam-malam terakhir. Amin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai permaafan, maka maafkan hamba semua atas dosa-dosa. Karena kalau Allah sudah maafkan, tinggal surga. Belum kan amalnya banyak, maaf. Harus apa? Tinggal di launch. Lounge-nya kalau bagus enak di pesawat ya. Ini lounge-nya lounge yang panas, karena syarat masuk surga dosa sudah nihil. Minallah atau hablum minnas, masih ada, selesaikan dulu, kata urusannya selesaikan dulu, orang masih ada. Tapi kalau sudah selesai, silakan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keutamaan Ramadan adalah ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka puncak berkah Ramadan adalah meraih Lailatul Qadar. Untuk itu Nabi mencontohkan di malam-malam terakhir 10 hari kencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Di antara sarananya etika. Jadi dalam kaidah ada tujuan, ada sarana. Bapak dan Ibu, itikaf itu tujuan apa sarana? Sarana dapat Lailatul 2 tahun yang lalu kita tidak bisa. Apalagi pada tahun pertama pandemi. Apakah kita tidak dapat Lailatul Qadar? Dapat. Asal malam itu Nabi apa? Menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Ya Allah, hamba nggak bisa ke masjid, hamba sakit ya Allah, hamba tapi berdoa, hamba beribadah, hamba infak sedekah, hamba batu yang lain. Mohon ya Allah, kalau malam ini turun Lailatul Qadar, maka jadikan nilainya Ibu. Betul nggak? Karena Nabi perintahkannya taharrau Lailatul Qadar, cari. Berarti kan tujuannya mencari. Medianya etikaf, medianya sholat malam, medianya zikir, medianya infak sodako. Ini ada kaum ibu-ibu nggak bisa itikaf, datang bulan. Apa tidak dapat Lailatul Qadar? Oh, daripada nggak dapat sekalian aja saya. Boleh, loh kan dia bisa nyiapin yang sahur. Kan kita bangunin anak-anaknya, nak, udah waktunya nak, ayo. Boleh. Dia bisa infak sodako. Ini saya siapa untuk sahur malam ini, orang-orang itikaf, subhanallah. Malam itu dinilai lebih baik dari 1000 bulan. Maka puncak berkah Ramadan kalau kita insya Allah mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karenanya sukses itu tidak boleh di tidak boleh di awal atau di pertengahan. Sukses itu hingga akhir, namanya husnul khatimah, bukan husnul muqaddimah. Kalau husnul muqaddimah awal yang baik bagus, tapi yang paling menentukan adalah husnul akhirnya yang dilihat oleh Allah. Awal ini namanya ujian, proses. Pertengahan, dia ujungnya, masya Allah. Allahumma rzuqna husnal
khatimah, yaitu saat diwafatkan dalam keadaan baik, sedang beramal soleh, malaikat mengatakan salamun alaikum. Kalau kita selamat sampai di tujuan, ini surgamu, apa yang kamu kerjakan selama di dunia. Malaikat menyapa salamun alaikum. Ada yang meninggal ketika sholat, oh husnul khatimah. Ada di sebelah KPAD itu ketika rakaat kedua Ustaz Muzamil meninggalnya sholat subuh. Dan plek. Ketika rakaat kedua tiba-tiba jatuh aja, padahal sehat karena kan sholat subuh berarti dia sehat ya. Tapi usia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu, kalau meninggal Ramadan husnul khatimah, silakan. Yang mau sekarang juga bisa, kita doakan bersama-sama ya. Ya, gimana Pak Ustaz, meskipun usul tiba nanti ya, itulah manusia begitu ya. Rasulullah menetapkan penilaian tertinggi di penghujungnya, innamal a'malu bil khawatim. Abu Bakar berdoa agar penghujung usianya, penghujung amalnya, penghujung kehidupannya baik. Ya Allah, jadikan usia terbaikku ada di penghujungnya, amal terbaikku di penutupnya, hari terbaikku ketika aku bertemu denganmu. Subhanallah. Awal kita mungkin gak baik, itu diakui semuanya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu. Kalau dihitung awal, kita udah nggak mungkin. Tapi alhamdulillah Allah bijaksana, penghitungan tertinggi di akhir. Kalau kita punya dosa-dosa di awal, kesempatan masih terbuka sampai kita menutup dengan husnul khatimah. Doa Abu Bakar begitu, kemudian ada Ibnu Jauzi juga begitu. Kalau sudah dekat garis finish, ayo kerahkan tenaganya untuk mendapatkan kemenangan Ramadan. Jangan kalah cerdas sama kuda, kata beliau. Ya, kuda itu kalau sudah garis finish, dipecut tambah kenceng. Ini dipecut malah tambah hari-hari terakhir. Itu biasanya godaannya tambah besar. Wahai ibadullah, Ibnu Rajab mengatakan Ramadan itu akan pergi, tinggal tersisa kecuali sedikit. Siapa saja yang telah beramal bagus, tapi hendaklah ia sempurnakan, jangan menyia-nyiakannya, hendaklah ia mengakhiri dengan yang terbaik. Maka ayat etikaf adalah di 187, ayat terakhir dari ayat-ayat puasa, mengisyaratkan memang itulah akhirnya kita semua akan mendapatkan Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Mudah-mudahan jamaah sekalian, soimin dan soimat, kita mendapatkan 5 keutamaan tadi. Itu minimal, sesungguhnya banyak lagi keutamaan-keutamaan kita menjalankan ibadah, amal soleh di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Dan tentu fasilitas yang sangat banyak tidak kita abaikan, karena kita sangat yakin di luar dari itu, di atas itu semuanya ada pahala lagi, ada keutamaan yang tiada terhingga. Kita mohonkan kepada Allah sehat walafiat hingga akhir, dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan beramal soleh, kita dan keluarga, seluruh sahabat-sahabat kita, akhirnya kita menyelesaikan Ramadan dengan husnul khatimah, Lailatul Qadar kita dapatkan, dosa-dosa Allah ampuni, kemuliaan akhirat, kemuliaan surga akan kita dapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian dimuliakan Allah, apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih para DKM yang bersilaturahim ya, meskipun setahun sekali sepertinya ya silaturahimnya, tapi insya Allah silaturahim ini akan memperpanjang usia kita, menyehatkan lahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Biasa ada pertanyaan, boleh ya? Nggak ada. Oh ya, ini Ramadan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian, kita memohon kepada Allah ya, ini permohonan umum dulu, namun nanti di dalam hati Bapak Ibu silakan mohon yang khusus. Tapi karena doa bersama tentu permohonan yang umum. Kalau saya punya khusus Bapak Ibu aminkan juga saya senang sih ya. Tapi tidak etis kalau orang mimpin doa, doanya untuk diri sendiri. Allahumma gfirli wali walai rabbi, semuanya saya semua. Ya, tapi nggak apa-apa, sah juga ya Ustaz ya. Tapi sayang, ini doa untuk semua kok. Rabbi gfirli, ampuni aku. Jamaah enggak, tapi jamaahnya amin. Ya bagus juga, bagus. Ya Allah, Allahumma rizukni, berikan aku rezeki. Jamaah enggak ya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan semua amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, Allah rahmati kita di dunia, Allah rahmati kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim. Wali ulama'ina, li masyayikhina, li asatidatina, li habaibina, li mudarrisina, wali muallimina, wali man haqqan alaina, wali jami'il muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma barik lana fi Ramadan, fi a'malina, fi amwalina, fi ahlina, fi baladina, fi mujtama'ina, fi masakinina, fi arzakina, fi jami'i ma a'taitana bi rahmatika ya tawwab ya rahim ya akramal akramin. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir alaina kulli asir fa inna taysira kulli asirin alayka yassir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta bi rahmatika sahla ya rahmanu ya rahim. Bi rahmatika nastaghitsu wa la haula wa la quwwata illa bika innaka ala kulli syai'in qadir wa la takilna ala anfusina tarfata 'ainin wa la adna min dzalika. Rabbana 'alaika tawakkalna rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna husnal khatimah fi Ramadan wa fi hayatina kulliha. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira khawatimaha bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya khaira ayyamina yawma nalqaka fika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna salatana siyamana qiyamana infaqana sadaqatina takhashu'ana tadarru'ana adhkarana du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.